Jangan-jangan duduk arek-arek iki. Jangan-jangan bukan anak-anak ini. Kan anak-anak udah keluar ya? Semua loh, ini kok ada orang tinggi besar ini. Dia langsung cek lagi. Khawatir mas, karena dia taruh barang-barang hilang kan dia otomatis kasir kan. Dikira ya Dikira mungkin dia, maling iya gitu ya. maling, saya ya mengganti rugi mas gitu. Cross check gak ada lagi mas. Sunyi senyap. Suara apa mas namanya? Suara jam dinding berdetak itu. Dia nggak ada suara sama sekali. Ya Allah, ini apa sih ini? Gitu. Selamat datang di channel yang menyajikan kisah-kisah nyata yang berkaitan dengan mistis. Bersama saya Putra Christian di channel Alamin Lelembut. Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya di channel Alamin Lelembut. Malam ini saya ditemani oleh narator yang sudah tidak asing lagi bersama Mas Mustafa. Nah, Mas Mustafa ini sekarang akan menceritakan kisah dari temannya yang kebetulan tidak ingin untuk ekspos. Langsung saja kita mendengarkan cerita bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Mas Putra. Kita berjumpa lagi untuk memberikan cerita-cerita mistis dan ada edukasi-edukasi di belakang cerita-cerita ini. Ini kejadian di tahun 2015 Mas. Tepatnya di daerah Jawa Timur, tapi kota itu tidak berkenan disebut oleh narasumber. Akhirnya kita tidak berani menyebutkan kotanya. Dan ini ada wanita bekerja keras, dia juga dari salah satu desa, dia berkelana atau dia bekerja di perkotaan. Sebut saja bengkel terkenal mas. Ini ada salah satu bengkel terkenal di Indonesia dan si wanita tersebut bekerja di bengkel tersebut. Itu bengkel mobil apa motor? Itu sepeda motor mas. Oh motor. Ya sepeda motor terkenal. Di tahun 2015 itu si cewek ini namanya Helni. Helni. Ya, Mbak Helni. Usia berapa itu kira-kira? Ya, kisaran 24-25, Mas. 25 tahunan. Tuh. Ini di prospek pekerjaannya dia menjadi kasir. Kasir di salah satu bengkel terkenal itu. Dan di bengkel itu ada 4 pekerja, termasuk Helni ini 5 pekerja. Jadi Helni kasir, 4 pekerja ini toolman, yaitu sebagai repair motorcycle-nya itu mas. Ini saya singkat mas ya. Latar belakang dari pekerjaannya itu pertama dia di cabang 1. Di cabang 1 itu maksudnya bengkel terkenal di cabang 1 dan cabangnya banyak mas. Bengkel ini mempunyai 4 cabang di kota itu. Nah, pertama dia di cabang 1, dia itu pulang pergi, Mas. Itu jaraknya berapa kira-kira? Kisaran 19 km. Di cabang 1 itu? Ya. Terus di kemudian hari dia bekerja sudah dapat 4 bulan, dia dimutasikan ke tempat pekerjaan yaitu di cabang 2, yaitu di bengkel cabang 2. Akhirnya dia berproses di mutasi cabang 2 itu ada latar belakang tempat itu gini mas, di cabang 2 itu ada pertigaan. Lah bengkelnya itu di ruko, di dekatnya pertigaan itu ada 3 ruko. Maksudnya 3 ruko itu jejer ini mas. Oh berjajar. Berjajar. Jadi ruko itu ada 3. Ini pertigaan gini, rukonya di sebelah kanan ini. Dan 3 ruko itu dia bekerja di tengah-tengah. Jadi 3 tengah-tengah ini rukonya. Bukan tusuk sate ya? Bukan, di pojokan. Di ruko itu di salah satu perumahan yang elit. Jadi setiap malam di atas jam 8 malam itu perumahan itu ditutup portalnya.
Jadi portalnya ditutup, akhirnya kan sepi. Sepi. Tapi kalau siang hari ya di atas jam 7 pagi sampai jam 8 malam itu dibuka untuk umum. Jadi masih ada lalu lalang umum. Nah, itu dia bekerja di situ. Ketika dia sudah 4 bulan, dipanggillah sama bosnya. Nah, bosnya, Helni, kamu kesini. Ya bos, ya bu bos, ada apa? Sekarang kamu kan sudah saya mutasi di sini. Ya bu, ada apa bu? Sekarang saya nggak ingin kamu pulang pergi, tapi kamu harus stay di sini dan tidur di sini. Ya kaget mas. Tuh, kok tidur di sini bu? Ya, saya nggak ingin kasir saya ini terlihat kurang menarik. Lah hubungannya apa bu kok kurang menarik? Ya kalau kamu PP, otomatis kan kamu tidak bisa fresh. Oh, jadi karena mungkin berhias di rumah, kemudian kena angin, kena apa gitu ya? Oh ya, polusi udara. Polusi. Makanya pokoknya dia ingin menggaet customer untuk datang ke bengkelnya itu lebih banyak gitu mas. Ya ranah kapitalisasi lah mas. Padahal bisa ya kita ketika dia perjalanan kemudian berhias di kantor bisa. Iya loh. sebenarnya bisa, tapi nggak tahu itu kebijakan dari ibu bosnya itu. Dan yang mau nggak mau dia kan masih 4 bulan bekerja mas. Toh juga dia dimutasi di situ masih hari itu juga dia disuruh tidur di situ. Ya dia terima lah, ya kan dia latar belakangnya pekerja keras. Iya. Gitu. Lah sudah singkat cerita inilah momen kita masuk ke ranah mistis. Oke. Yang Seru ini, khasnya seru alam ini. lembutnya mas Putra. Di hari pertama mas, ini langsung mas. Ya di atas itu ada lantai 2 itu gudang campur kamar laki-laki 4 itu tadi, tulmen yang 4 itu tadi. Oh, jadi enggak sendirian ya? Tidak sendirian. Sebelum Mbak Helni ini disuruh tinggal sama bosnya di situ, ada tumel 4 laki-laki ini sudah tinggal di ruko tersebut. Montir itu. Iya, di mes kalau istilahnya mes itu. Lah dia bersih-bersih pada sore hari itu tempat tidurnya itu di pojokan depan dan itu tempat oli-oli mas. Yang membersihkan Oli, siapa? ban itu ya si Helni sendiri. Loh kok tega ya? Ya nggak tahu lah yang namanya bos-bosnya kan emang dia apa istilahnya sosialita, ibu-ibu sosialita. Ya biasa lah mas, ibu-ibu sosialita kalau ngobrol ke anak buah itu aman cadas gitu kan. Udah sekarang gini. Nah itu loh. Akhirnya dia kan nggak berani bantah. Ya udahlah saya turuti. Ya dia bersih-bersih, ya itu ada kecoa. Sebentar, berarti itu seperti Berarti- gudang oli-oli dipakai untuk tempat tidur. Iya, Perempuan perempuan. Nah, yang itulah. membersihkan dia sendiri. Dia sendiri. Karena waktu itu kan masih sibuk itu tempat 4 anak itu kan di bawah lantai 1 kan masih bersih-bersih. Terus dia segan untuk menyuruh teman-temannya 4 itu untuk membantu dia. Kayaknya dia kan juga sudah terbiasa mas. Dia ngasir itu sambil ambil ban, ambil spare part, naik turun tangga itu udah biasa. Makanya dia sudah biasa untuk bekerja hal-hal yang kotor atau hal-hal bekerja keras itu sudah biasa. Nyapu-nyapu di dalam rumah sudah biasa. Oke, singkat cerita, udah bersih. Tempat itu ada kecoa, ada tikus-tikus gitu, Nggak namanya takut ya? gudang, nggak takut dia. Akhirnya dia tidur di situ. Itu jam 7:30 mas. Jam 7:30 lebih. Malam Mbak Helni cerita ke saya itu gini. Mas, waktu hari pertama jam 7:30 lebih ada anak-anak yang pamit ke saya. Mbak, aku mau pergi dulu ya ngopi. Ini teman-teman yang 4 tadi mas. Di mes itu tadi. Itu semua seusia apa gimana? Seusia, sama usianya. Ya kurang lebih seusia. Mungkin 24, 25 gitu ya. Ya si 4 anak tulmen ini tadi izin ke Helni, tapi posisi Helni itu di kamar. Iya. Dia teriak gitu, Mbak, saya mau pergi dulu ya ngopi sama teman-teman. Oh iya ya, dari kamar dia bilang gitu. Oke, silakan. Jangan kamu tutup ya Mbak pintu ini, karena kalau pintu ini ditutup nanti bukanya dari dalam. Oh, nggak bisa dibuka dari Jadi luar ya? kamu jangan sampai tutup rapat gitu, supaya nanti kalau sewaktu-waktu saya pulang
saya nggak ngedor-ngedor mbaknya. Kalau lagi-lagi enak tidur kan nggak enak. Gitu kan Mas ya? Iya. Ya. Nah, Tapi kalau misal ada maling masuk gimana? itu konsekuensinya kan sudah ada portal Mas, sudah ada yang jaga. Itu kan di perumahan elit. Perumahan. Jadi Iya. kadang-kadang sepeda motor di luar itu kan ya aman, karena ada satpamnya. Gitu ya. Lah, itu sudah meninggalkan tempat kan teman-temannya. Tapi si Helni ini nggak tahu itu yang keluar 4-4-nya atau 1 atau 2 anak. Tapi dia Helni nggak tahu. Paham maksud saya? Iya. Karena waktu itu kan dia nimpali omongan di dalam kamar. Akhirnya oke ya, dipikir Helni itu normal-normal saja. Kelewat 5 menit setelah mereka Pergi. itu ada kejadian yang aneh Mas. Apa itu? Wah ini saya mulai merinding nih saya. Pasti serem sekali. Iya, saya diceritain Mbak Elni itu seram sekali. Dia nutup pintu kan, pintunya itu kan krak gitu kan Mas. Tak pergi nih anak-anak. Ya seperti biasa dia playlist lagu-lagu di radio dengan suara kencang, dengan headset. Kadang-kadang tempatan waktu itu tidak pakai headset, tapi lagu-lagu radio di playlist sama dia. Tiba-tiba ada suara televisi nyala. Nah di mes itu ada televisi Mas. Ya seperti rumah gitu. Iya. Televisi nyala. Terus ada anak bercengkrama di depan televisi kayaknya. Nah, menurut Mbak Eli itu gitu. Oh ini anak-anak ini gak keluar semua ternyata. Nah, Mbak Eli mengatakan seperti itu dalam hati. Oh ternyata gak keluar semua anak-anak. Ternyata masih ada teman saya yang di mes tersebut. Terus tiba-tiba ada lalu lalang. Ada orang lewat. Nah, di dalam kamar ini saya ceritain Mas ya. Iya. Kronologi atau latar belakang tempat tidurnya. Tempat tidurnya itu dibatasi ke ruang sebelah itu dengan triplek. Tapi pintu yang masuk ke ruang tidurnya Helni ini itu dari kaca Mas? Kaca seperti kaca salju seperti ini loh. Grafir mungkin. Grafir. Iya, grafir. Iya, grafir ya, kaca grafir. Kaca yang nggak jelas itu ya. Iya, tapi kalau ada orang lewat kelihatan. Iya, paham. Tiba-tiba di depan kaca pintunya kan dari kaca grafir itu tadi ada lewat. Nah, semakin yakin kan kalau di sini masih ada anak. Ya udah normal dia santai. Kok lewat lagi? Rek. Itu bahasa Jawanya. Rek. Kalau bahasa Indonesia, loh, kalian masih di sini ya? Gitu. Gak jawab. Anak-anak ini gimana sih? Biasanya kalau ditanya, Rek, di Indi, gitu. Gimana? Itu langsung di sini, Mbak. Gitu. Ini kok gak jawab? Paham konteks ini, Mas? Iya, paham. Kayaknya dia agak curiga itu. Jangan-jangan pintu kan gak ditutup. Jangan-jangan ada yang masuk. Tapi yang masuk kok pintu gak berbunyi. Kalau pintu dibuka kan pintu besi itu Mas. Iya. Pintu harmonika itu. Kretek gitu ya. Tapi ini kok gak ada bunyi sama sekali. Waduh, jangan-jangan siapa nanti? Nah, dia khawatir, dia buka pintu kamar. Kok gak ada orang? Televisi juga gak nyala. Nah, terus yang ngobrol tadi di tempat televisi tadi siapa? Waktu dilihat TV-nya nggak nyala. Nggak nyala. Ya nggak ada orang sama sekali, nggak ada aktivitas sama sekali. Tapi didengar dalam kamar Ketika nyala. dia di kamar tadi, nyala ya, ada kayak orang biasa gitu, ada aktivitas teman-temannya seperti biasa gitu. Akhirnya dia masuk kamar lagi. Dia udah nggak konsen itu Mas, sama playlist lagu yang di setel itu dia udah nggak konsen, Nggak fokus nggak dengerin. fokus dengerin tisam-tisam itu. Ya, biasanya kan dia sering-sering tisam-tisam gitu untuk mengusir rasa jenuh kan dia. Biarinlah. Nah, beberapa menit atau jam kemudian itu ada tembok di sekeliling. Tapi kalau pembatasan ke ruang itu pakai triplek, tapi kalau pembatasan ruko kan pakai tembok Mas. Iya benar. Ruko satu ke ruko yang lainnya kan pakai tembok. Iya. Nah, tembok ruko yang di sebelah kanan, kan dia rukonya tengah-tengah. Sebelah kanan tempat tidur dia itu ada gedoran di tembok. Dar, gitu. Kayak hantaman Seperti- itu.
Gitu. Ya. Seperti anak kecil kalau main di tembok Mukul-mukul gitu lah. Mukul-mukul itu. Berarti abstrak nggak? Maksudnya nggak ada polanya? Nggak ada gitu ya? pola. Nggak ada pola. Pas di kepalanya ini, kan tempat dia tidur gini, temboknya di sini. Nah, seperti itu. Siapa ini? Oh, paling orang yang punya ruko sebelah. Entah bebenah, entah apa. Dia masih positif thinking. Itu kira-kira jam berapa itu? Itu sudah jam 9-an. 9 malam. 9 malam. Tadi kan der. Kok gedor lagi? 10 menit, 15 menit gedor lagi. Der. Kayak ditendang-tendang gini loh, Mas. Keras ya pasti. Dentumannya itu ya mengganggu, bukan keras sih, mengganggu lah. Ini apa sih? Ya coba Mas kalau di kamar lagi hening terus ada der gitu kan gimana coba perasaannya? Dia Mas? kayak ya pasti nggak terganggu normal ya, dong. terganggu. Psikologi Anda nggak normal gitu. Akhirnya nggak ini hal yang bukan hal biasa ini. Mbak Helni bilang gitu. Siapa ya ini? Lewat lagi, Mas. Bayangan itu lewat lagi. Bukan bayangan sebenarnya, ya orang lewat gitu. Gitu loh. Kalau kaca itu orang lewat jalan ya biasa, Das. Kelihatan ya. Ada orang lewat. Ini apa sih ini? Kelihatan walaupun nggak jelas itu. Iya, ya kelihatan lewat gini. Rek, gitu. Kan orang Jawa Timur kan. Nggak mikir kena perang ya. Awakmu itu? Nggak ada jawaban. Masuk. Akhirnya dia tarik selimut, dia pakai headset. Pakai headset untuk menetralisir psikologi yang parno tadi. Setengah 12 dia sudah terlelap waktu itu, Mas. Sudah terlelap, saya singkat ya, supaya nggak terlalu berkepanjangan. Akhirnya dia terlelap tidur, ada suara gerbang atau pintu harmonika tadi kebuka. Gerak, akhirnya dia bangun. Paham maksud saya? Iya. Dia bangun. Gerak gitu. Ini anak-anak pulang ini. Ya kan? Anak-anak pulang ini. Akhirnya dia cepet-cepet lari ke sebelah tangga. Jadi ini kamar, di sebelah kamarnya ada tangga ke lantai 1. Dan itu langsung poros, langsung kelihatan pintu harmonika itu. Rek, baru datang nggak kamu? Gitu. Teman-teman baru datang nggak kamu? Iya Mbak, sambil bawa sepeda motor 4-4-nya itu. Semuanya. Jadi semua itu ternyata keluar. Lah, terus yang di dalam? Nah, makanya itu tadi, dia masih bertanya-tanya. Tuh, 4-4-nya keluar. Makanya saya panggilin kok nggak ada yang respon. Yang terus ada televisi tadi itu, ya terus siapa? Ada apa Mbak? Ya nggak apa-apa, saya kira itu ada orang lain. Kan ya jenenge apa namanya sendirian kan ya khawatir. Alasannya gitu ke temannya. Ya Mbak, aku habis ngopi nih. Ya udah, masukin sepedanya Rek, kamu tutup rapat. Ya, akhirnya dia balik ke kamar. Dia tidak langsung tidur di tempat tidurnya, dia merenung. Ini sopan. Siapa ya tadi? Keesokan harinya udah, ya akhirnya saya seperti biasa, aktivitas bekerja seperti biasa. Terus dia tanya ke teman-teman, kamu tadi kemarin ini, saya kan sudah pamitan sama Mbak, saya emang ngopi. Bener, ya semuanya keluar itu Mbak, waktu aku pamit sama Mbak itu semua keluar. Tapi kok televisi nyala sendiri? Oh sama itu Mbak, kan waktu itu emang lagi kerja Mas, jadi nggak terlalu konsen. Ya, paham? Iya. Dia tutup itu. Ruko tutup lagi. Teman-temannya kembali lagi keluar. Malam. Iya. Gini Mas, kenapa dia sering keluar? Itu karena jenuh kan, namanya anak muda. Ya, mulai pagi sampai sore dia bekerja turmen. Akhirnya malam hari dia dibuat untuk plesir atau istilahnya membuang jenuh. Itu kira-kira jam berapa? Ya sama, ya setelah Isya gitu rutin mereka ternyata. Jadi si Helni sendirian lagi di ruko tersebut. Kenapa nggak ikut? Ya karena temannya kan cowok semua. Nah, Helni tipe anak yang nggak terlalu ya nggak enak aja Mas. Keluar sama cowok 4 gitu loh. Akhirnya dia malu, akhirnya dia tetap bertahan di mes. Paham ya konteks di sini ya? Paham. Akhirnya waktu itu juga pamitan lagi teman-temannya. Mbak, aku seperti biasa mau plesir lagi nih, mau ngopi-ngopi lagi.
Mbok jangan ngopi dulu. Oh, gak enak mbak, gak enak mbak, itu bahasa Jawanya. Gak enak mbak, di sini harus main tak kita. Karena udah capek ingin Dan refreshing gitu ya. Iya, terus dia nggak mau ngelarang, nggak bisa ngelarang. Tapi dia sudah khawatir, Pak, jangan-jangan terjadi lagi nih momen seperti kemarin. Paham ya? Ya paham. Akhirnya dia lihat temannya dihitung 1, 2, 3, 4, oh sudah keluar semua. Dia pastikan. Sendiri Dia berarti. pastikan, oh berarti dia sendiri. Oke, sendiri ya. Ya, masuk kamar lagi. Nggak ada 1 menit, nggak ada 3 menit mas. Nggak ada 3 menit. Itu udah ada aktivitas lagi itu. Ini malah lebih serem. Lebih seremnya apa? Di tempat lantai 1 itu ada aktivitas tulumen seperti servis sepeda motor. Oh, seperti Ya, waktu seperti kerja pagi itu hari, ya. siang hari itu. Apa namanya mas? Kalau sepeda motor itu kan ada standarnya tengah itu kan. Iya. Itu kalau di standar itu kan kedengaran gerak. Oh iya. Terus ada kalau di motor bengkel-bengkel terkenal itu kan ada hidrolis, pompa hidrolis. Dongkrak itu ya? Dongkrak yang Oh iya. motor bisa ke atas sendiri. Oh iya, gitu, iya. Itu nyala pompa hidrolisnya. Cet, kayak ada ya membuka kunci gitu, aktivitas gitulah. Kayak aktivitas kerja di Iya, siang hari itu aktivitas ya. kerja di siang hari Ada sama pagi suara hari. orang juga. Orang tidak terlalu banyak juga, tapi ada lah riuh-riuh. Seperti orang-orang ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit gitu. Jadi suara-suara peralatan. Iya, peralatan-peralatan. Terus juga banyak ada ruangan yang kosong, sejatinya itu ruangan kosong, tapi ada aktivitasnya. Gitu loh Mas Putra. Singkat ceritanya gitu. Wah, ini semakin gak beres kan. Itu dia di kamar ya? Di kamar, Berarti mendengar ya? mendengar. Terus dia beranikan diri lagi, cek, gak ada lagi. Dilihat Gak ada lagi. kosong. Kosong. Yang hidrolis tadi Ya, tetap gak ada. nggak ada orang, nggak ada motor. Tempatan di lantai 1 itu cahaya lampu kan dipadamkan. Maksudnya terkena cahaya dari lantai 2. Ya. Lah kalau ada aktivitas kan pasti nyala. Oh iya. Gitu loh. Gak mungkin Tapi kegiatan Kalau gelap-gelap. tersinari dari lantai 2 yang dari tangga itu. Loh, mati lantai 1. Wah, semakin dia langsung masuk, pintu ditutup, dia SMS sama cowoknya. SMS cowoknya punya cowok, belum menikah sih, saya istilahnya pacar gitu kan. Ya. Ya, bilang seperti ini. Di sini ada hal yang nggak beres. Saya bla bla bla, dijelaskan lah. Gimana ini? Terus si cowoknya mengatakan sabar. Gimana lagi? Ini sudah malam. Udah, kamu sabar, sholawat dan lain sebagainya, berdoa. Ya situlah menetralisir. Tapi kan tidak semudah itu, Mas. Meskipun ada kata-kata itu kan di SMS, bukan dari face to face seperti ini. Yang menjalani kan beda. Iya, beda, nggak bisa untuk menetralisir. Akhirnya dia taruh tuh HP, sempat dia playlist radio lagi, karena dia setiap malam rutin playlist radio itu, suara-suara radio. Ada lagi bayangan orang lewat. Nah gini Mas, nah, orang lewat, tapi itu orang lewatnya itu tinggi besar, seperti apa namanya, orang bule gitu Mas. Oh ya, Orang bule itu kan, barat-barat. nah kan si Helni ini kan kalau lihat teman-temannya tingginya bayangan pasti segitu kan. Orang Indonesia standarnya tingginya segitu. Ini waktu itu malam yang kedua itu loh kok tingginya tinggi banget gitu. Jangan-jangan duduk arek-arek. Nah ini kata-kata orang Jawa kan bahasa. Jangan-jangan duduk arek-arek ini. Jangan-jangan bukan anak-anak ini. Kan anak-anak udah keluar ya? Ya, semua loh, kok ada orang tinggi besar ini. Dia langsung cek lagi. Khawatir Mas, karena dia taruh barang-barang, bilang kan dia otomatis kasir kan. Dikira ya Dikira mungkin dia maling iya gitu ya. maling, saya ya mengganti rugi Mas gitu. Cross check gak ada lagi Mas. Sunyi senyap. Suara apa Mas namanya? Suara jam dinding berdetak itu. Dia nggak ada suara sama sekali. Ya Allah, ini apa sih ini? Gitu. Agak dia Mbak Helni kalau cerita ke saya itu waktu itu dia udah hampir meneteskan air mata.
Karena sudah antara frustasi dan takut, udah campur-campur di situ. Ya Allah, ini apa sih? Terus dia masuk lagi ke kamar. Ada lagi dentuman dar gitu. Tembok itu. Itu Seperti bukan hari pertama yang kemarin. teman itu apa pekerja di sebelahnya? Lah makanya ini dia masih positive thinking hari pertama, yang kedua ini kok terus-terusan gini, terus itu kok gini gitu. Paham ya Mas Putra? Itu berlarut-larut, terus dia terlelap tidur sedikit. Maksudnya beberapa menit itu dia sudah agak capek kan, karena dia mengasiri sendiri kan capek, otomatis kan dia terlelap sedikit gitu. Habis ketakutan dia tertidur. Nah ketika tertidur berapa menit itu ada suara seperti ini Mas Putra. Dia akhirnya tindian. Tindian itu kalau dalam bahasa raprap, bahasa Indonesia raprap. Jadi tidur itu tidak bisa bergerak itu Mas. Kalau bahasa Jawanya kan tindian. Iya. Tapi sebelum tindian itu ada suara setengah sadar, entah dia setengah sadar enggak, entah enggak setengah sadar, itu ada suara. Dia tidak bisa gerak udah. Akhirnya dia menahan nafas dan dia baca. Akhirnya dia sadar. Suara cewek cowok? Cewek. Ini antara tidur dan setengah sadar sama sadar gitu loh Mas. Iya. Terus dia nggak bisa gerak, terus akhirnya dia bersolawat, terus akhirnya dia bisa bangun. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa ya tadi itu ya? Ya Allah, aku tindian ya Allah. Aku raprap ya Allah gitu. Semakin kan kacau itu Mas. Tidur seperti itu, bangun seperti itu. Coba kita resapi posisi seperti itu. Akhirnya Pasti dia gak nyaman itu ya. gak nyaman. Dilihat masih setengah 12. Tapi dia berharap-harap, ya Allah kok tidak segera pagi. Ya Allah kok tidak segera, selalu aku bangun kok jam segini. Aku tuh pingin bangun tuh pagi hari gitu loh. Ini setengah 12 Mas, anak-anak belum datang. Teman-temannya 4 itu. Gitu. Ya Mas ya? Iya. Singkat cerita akhirnya teman-temannya datang jam setengah 1 lebih. Gerak gitu. Seneng dia. Alhamdulillah anak-anak udah datang. Dia bangun lagi itu. Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus akhirnya dia tanya. Apa Mbak? Apa rek? Mana aneh sama ini gue bubuk oh. Sama kesel sama tangisu. Tangisu itu maksudnya bangun pagi besok teman-temannya gitu. Iya. Tapi dia agak merenung itu. Nah teman-temannya di situ sudah agak apa Mas? Agak curiga. Kok dungaren? Nah, dungaren itu kok tumben. Nggak biasanya. Nah, Mbak Helmi ini kok tumben nggak seperti biasanya. Nah, biasanya gimana? Ya biasanya, salam, ceria gitu kan. Oh iya. Ini kok enggak, itu buka pintu sama pucat gitu kan. Ya agak-agak beda lah besok hari. Ini dia meng-cross check di hari ketiga, empat ya, beberapa hari kemudian lah. Nggak cerita detail Mbak Elni ke saya, tapi beberapa hari kemudian ke depan dia meng-cross check. Cross check itu apa sih sejatinya kejadian di malam hari itu? Gitu. Ini kita cross check. Ketika mau membuka ruko itu atau bengkel itu, ada kan kanan kirinya ada ruko kan Mas? Iya. Dia tanya ada orang owner dari ruko yang sebelah kanan. Dan ruko sebelah kiri ini tidak berpenghuni alias dikontrakkan atau dijual gitu Mas. Kan dia di tengah-tengah ruko gini, ruko sebelah kiri dikontrakkan, sebelah kanan ini seperti kafe Mas. Berarti yang kiri belum ada. Belum ada, sebelah sini kanan, tapi kafe ini jarang buka. Itu sebenarnya bangunannya sudah bangunan lama apa baru? Itu bangunan lama sih, ruko-ruko udah 5 tahun lebih lah. Ruko-ruko udah lama sih. Terus ada ketepatan ada owner yang kafe sebelah kanan ini, ownernya ruko. Pemiliknya ya. Pak, dia sambil nyapu-nyapu pagi hari itu dia panggil. Pak. Ada apa Mbak? Bapak kemarin kalau setiap malam itu, kemarin lusa atau kemarin-kemarin itu Bapak tinggal di sini ya? Enggak Mbak. Karyawannya Pak? Enggak, pulang semua. Ada apa Mbak? Ya enggak apa-apa Mbak. Enggak apa-apa. Oh iya. Dah. Kirain yang ownernya normal-normal aja pertanyaan seperti itu. Tapi si Helni enggak normal.
semakin ya Allah apa sih ini? Paham ya Mas? Akhirnya berbuntut panjang, kinerjanya turun. Ketika dia notal uang, kasir minus, dia potong gaji untuk mengganti. Paham maksud saya Mas? Iya. Ya nggak langsung serta-merta diganti, tapi potong gaji ke depan karena minus totalan itu. Karena dia nggak konsen. Nggak fokus. Iya, disuruh ngambilin oli ini, dia ambilin ini. Ya itulah, banyak teknis-teknis yang tidak tepat gitu loh. Terpengaruh kan? Kinerja terpengaruh, psikologi terpengaruh, ketidaknyamanan tempat teknis juga terpengaruh gitu. Udah jelas gitu loh. Nah, akhirnya dia tanya lagi ke orang-orang sekitar. Ya kan Mas? Ini sudah malam hari Mas, saya singkat ya. Malam harinya dia sudah agak udah frustasi sedikit itu, teman-temannya juga seperti biasa, teman-temannya selalu hunting, selalu keluar itu setiap habis isya keluar itu. Akhirnya dia memberanikan diri, kalau nanti ada terjadi sesuatu lagi akan saya samperin gitu. Akan saya tanya apa maksudnya gitu. Sudah nggak takut lagi. Sudah antara takut nggak takut, udah antara terpaksa, ini campur aduk. Yang iya malah dia jenuh, marah, ada amarah di situ. Bener ini Mas, temannya keluar, yang udah terjadi lagi rutinitas itu. Jam berapa? Itu ya sama jam 8, jam setengah 8, setengah 9 itu, ya di momen-momen itu. Itu setiap hari Mas Putra. Tapi ini di hari yang berikutnya, entah 4 hari berikutnya gitu loh Mas. Cerita saya ini saya singkat gitu. Akhirnya dia ada bayangan lagi, terus ada istilahnya nggak beres lah di situ, mencekam lah. Kan itu lorong gitu Mas. Depan pintu tuh lorong ke sana, dan tengah-tengahnya ini televisi. Jadi kalau Mas keluar dari pintunya kamarnya dia, itu lihat lorong gelap sampai ke sana itu. Kan mencekam. Serem itu. Terus lantai 3 itu kamar mandi dan tempat untuk mengeringkan pakaian. Jemuran. Sudah nggak ada orang di atas itu. Lah, ada gayung. Gayung itu kayak gayungnya itu masuk ke tempat bak mandi, dan bak mandinya itu kalau habis terkena habis dibuat mandi kan airnya kan nggak tenang. Iya. Airnya bergelombang itu. Itu gayungnya itu natap tembok-temboknya bak mandi itu. Tek. Tuh kan, itu lagi dia. Oh, seolah-olah ada yang mandi. Ada orang sudah setelah mandi gitu. Terus gayungnya ada tek gitu. Tuh kan gitu. Ya lihat sebentar, itu kayak kamar mandinya kayak apa sih? Kamar mandinya ya sederhana, ya kamar mandi biasa gitu. Ya ada tembok keliling, ada genteng sedikit, tapi di sebelah kamar mandi itu los gitu loh Mas. Oh, nggak ada atap. Nggak ada atap, ya langsung langit, tapi itu untuk jemuran, tapi ada kamar mandinya di atas sendiri gitu. Bukan karena kena angin dari situ ya? Enggak, ya nggak mungkin, tertutup. Tapi kelihatan, kedengaran. Tek. Akhirnya dia samperin, kan dia berjanji tadi. Kalau terjadi apa-apa, aku samperin kamu. Naik ke lantai 3 ini setengah takut, setengah udah stres ini, kayaknya orang stres ini. Dia naik ke lantai 3, dibuka wangi itu kamar mandi. Wangi itu ya habis, ya Mas Putra kalau habis mandi, ya, atau temannya Mas Putra habis mandi, terus Mas Putra masuk ke kamar mandi kan masih harum-harum sabun ya, gitu kan Mas, kan baru ada orang mandi. Dan airnya gimana? Airnya goyang. Kalau ini ketepatan goyang, kalau kemarin kan dilihat gak ada ini. Ini yang hari berikutnya lagi semakin ekstrim Mas. Kok gayungnya gerak-gerak sendiri itu maksudnya terkena air itu. Kayak habis. Terus harum ini ruangannya ini. Ya Allah, dia berontak. Ya Allah, apa sih kula niki salah nopo. Terus dia berteriak di situ. Enggak teriak banter sih, enggak teriak keras sih. Bisa. Kurang apa aku? Salah apa aku mbek kamu gitu. Salah apa kamu? Istrinya dia berbicara dengan itu. Dengan makhluk halus itu.
apa salahku? Dia sambil meneteskan Mbak Elni, kalau cerita ke saya gitu Mas. Akhirnya dia turun di pagar itu, akhirnya di pintu ruko itu dia turun ke tangga, dia buka pintu ruko itu separuh. Jadi dia udah nggak istilahnya nggak konsen, tapi rukonya itu dibuka separuh gini loh Mas. Pintunya dibuka, akhirnya kan kelihatan tuh rukonya kalau buka ya kan. Iya. Dia berharap di situ ada orang lewat, ingin dia sharingkan gitu Mas. Tapi waktu itu juga hanya yang gayung tadi, yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada waktu itu. Ya cuma ketuk-ketuk ini, kalau tembok itu rutin. Oh, yang duduk tadi. Ini dia turun ke pintu ruko itu, dia berharap, ya Allah, kok ada orang yang lewat sini. Ya, perumahan Saya takut sepi ya. Ya perumahan sepi kan, udah portal ditutup kan, nggak ada kendaraan. Itu perumahan kayak raya gitu Mas, jalan raya. Kan kalau di perumahan kan ada raya ini, Iya. itu dilewati umum kalau siang hari. Tapi kalau malam hari ditutup. Ada orang jualan jasuke. Mas Putra paham jasuke? Jagung susu keju itu loh, yang Ya. disingkat jasuke ya, jualan jagung itu Mas. Ya. Jagung rebus yang di preteli itu. Kalau orang Jawa namanya preteli, jagung pretel itu. Lewat, senangnya itu Mas. Nah, itu yang Mbak Helmi jualan langsung itu seneng kira-kira laki apa Paruh perempuan? baya, laki-laki. Oh, Paruh masih. baya, terus dipanggil lah sama Helmi tadi. Mas, beli jagung. Lah orang yang dipanggil itu kaget. Loh, Mbak lembur ya? Kok jam segini tokonya masih buka? Itu jam Bengkelnya masih buka, jam 9:30 itu. 10. 9:30. Enggak Pak, tapi kalau dalam bahasa Jawanya gini, boten Pak, boten lembur. Enggak Pak, enggak lembur gitu. Kan dia orang Jawa Mas. Loh, sampean rumahnya mana? Loh, rumah saya di kota sana Pak. Karena Mbak Eli nggak mau menyebutkan kotanya, saya samarkan kota aja Mas ya. Iya, ya. Kota jarak sana. Jauh banget. Itu sing orang jual jasuke itu. Mbak, nah terus sampean pulang sama siapa? Saya tidur di sini Pak. Tidur di sini? Gitu. Iya Pak. Ya Allah, bener ini Pak. Enggak Pak, enggak iya. Oh ya Allah, ya. Beri berapa? Nah, akhirnya gitu. Beri 5.000 aja Pak. Satu porsinya 5.000 itu. Kok kayak kaget ya? Ya kaget lah. Gimana Mas? Itu kan orang sekitar. Orang sekitar, maksudnya orang di situ gitu loh. Biasanya ada 4 cowok yang tidur di sini. Kirain cowok semua gitu. Ternyata ada cewek. Oh. Karena sebelum Mbak Helni tidur situ kan emang di situ dihuni 4 cowok. Berarti Tulmen itu semua. Bapak itu tahu ya kalau ada 4 cowok itu ya? Ya tahu, sudah sering ke situ kan pasti tahu. Tapi ketepatan ini kok ada cewek. Apalagi yang karena dia mau beli itu kan jadi tahu bapaknya. Iya, ya. Sambil ngasih itu, ini Mbak, udah berapa bulan di sini? Ya masih belum 1 bulan Pak di sini. Tapi saya kerja di bengkel terkenal ini sudah 4 bulan. Saya dimutasi dari sana, gitu ya. Iya, ya. Ya, singkat. Ya udah hati-hati ya Mbak. Terus dia cerita Mas. Akhirnya dia unek-uneknya dikeluarin. Pak, di sini nih kalau malam hari nggak ada tak Pak? Penjual-penjual nasi goreng tak? Nggak ada Mbak. Di sini ya orang-orang lewat-lewat aja, pedagang kaki 5. Mbok diajak Pak, teman-temannya sampean jualan di sini. Paham? Di psikologi seperti itu Mas Putra paham? Iya, ya. Dia butuh teman. Takut sendiri. Takut. Jadi kalau dia itu ada suara mobil lewat gitu aja, itu udah seneng gitu. Tapi ya mobilnya udah lewat. Memang Itu kan sebentar di ruko itu, sudah psikologi itu. di ruko itu sekitarnya ada rumah tetangga enggak? Tapi kan jalannya agak lebar Mas, jadi jauh. Ke seberang itu jauh. Oh, jauh. Nah, betul Mas Putra tanya, jadi saya ingat. Sebelah pertigaan sampai ke sana itu kebun. Jadi seperti, bukan kebun sih, tanah kapling. Jadi Yang belum ruko dihuni oleh rumah. itu ruko di sini sampingnya kebun-kebun ya. Iya, bukan Tanah kebun, kapling. maksudnya kapling, belum Tanah dihuni kosong. rumah. Belum ada rumah berdiri. Berarti di tengah-tengah ya. Iya, di pertigaan, di sebelahnya pertigaan ini. Ya, kanan kirinya sepanjang itu nggak ada rumah yang berdiri. Nggak ada. Tapi di seberang jalan ada rumah yang udah ada rumah-rumah, perunas-perunas gitu, perumahan elit-elit gitu, Mas.
Nah makanya dia tanya, gitu. Pak, di sini emang sepi Pak ya kalau malam hari? Iya Neng, sepi. Nah, kan sudah ditutup portalnya, tapi kan kita ikhtiar cari seperti ini. Ya udah Pak, wes hati-hati Neng ya. Gitu. Ya Pak, saya tak istirahat dulu, udah malam. Ya Neng, hati-hati. Gitu. Dia tutup pagar sambil bawa Jasuke ke atas. Dia makan itu Jasukenya itu di kamar mandi. Itu terjadi lagi Mas Putra. Apa itu? Orang tinggi itu tadi lewat. Nah sekarang lewatnya agak menggoda gitu, pelan gitu, di depan pintu gitu. Astagfirullah, saya merinding gitu. Merinding. Oh iya benar ini. Merinding. Itu di depan pintu itu dia berdiri gini, kayak seolah-olah mau buka pintu gitu Mas. Takut itu Helni itu. Ya Allah, siapa itu? Gitu. Ya Allah, siapa itu? Ya bayangin Mas. Nggak Depan dimarahi. pintu nggak lewat, itu malah berhenti di depan pintunya Helni. Nggak dibuka, dimarahi. Yang iya waktu itu dia masih kaget gitu. Akhirnya dia lewat. Setelah berdiri itu dia lagi semakin parno ini antara maling apa makhluk halus ya gitu dia itu. Parnonya itu dua ini. Dia langsung WA, dulu SMS ya, belum ada WA. Dia SMS ke cowoknya. Ibunya kan nggak punya HP, orang desa gitu loh Mas. Ya. Jadi yang ada HP yang bisa dihubungi itu cowoknya. Aku ya Allah, aku kayak gini, yang gimana ini yang? Gitu. Lah hari itu kan momen-momen dia sudah tekad untuk berani gitu, untuk berani tidak harus takut, tapi ya tetap takut, namanya manusiawi. Naluri ya. Naluri, apalagi dia berhenti itu bayangan itu di depan kamarnya, nggak sampai sempat buka pintu sih Mas. Akhirnya dia udah dia selimutan, dia alih-alihkan, geduran-geduran ini terus. Tapi bayangan sudah nggak ada, gedur-geduran terus, dia sampai pagi lah. Nah ini yang tahap terakhir Mas Putra. Keesokan paginya lah, Ya. nah, berjalan ya nggak terus-menerus, dia akhirnya memberanikan diri. Memberanikan diri tanya ke sekitar tempat tinggal situ. Bukan di pedagang kaki lima aja, tapi di seberang jalan itu ada kelontong, tuku kelontong Mas Putra. Tanya ke warga ya, sekitar ya intinya. Ya, dia untuk beli telur sama sembako lah untuk kehidupan seharinya di di ruko. Dia beli, terus dia sambil tanya ke tuku kelontong depan ruko itu kan, seberang jalan itu. Bu, ya Neng, ini ruko ini menurut Ibu dulu apa sih? Gitu. Apa ini istilahnya emang sepi seperti ini? Apa di kanan kiri ini selalu nggak ada penghuninya? Oh ya, ya ruko Neng, ya ruko. Iya Bu, tapi kan kok setiap malam itu saya dengar kegiatan orang gitu. Kegiatan orang saya di ruko. Nggak ada Neng, nggak ada di sini. Sebenarnya ini gimana so Bu? Ini tempat apa sih Bu? Kok kadang-kadang rame, kadang-kadang lu nggak ada yang kegiatan Neng di sini. Di sini kan perumahan elit, jadi yang kalau malam hari ya dijaga satpam di depan itu. Nah, semakin kacau ini Mas. Paham maksud saya? Terus dia tanya lagi. Ini dulu emang sih Neng, di sini di kapling yang sebelah sana itu jarang laku Neng. Jarang laku. Karena emang di situ itu makam. Nah, jadi rukunya itu dulu makam. Makanya Neng lihat itu sampai ke sana itu sepi Neng, kalau di arah sana. Kalau di tempat sini emang kanan kiri ada tetangganya Neng, tapi situ ternyata makam Mas. Berarti yang di seberangnya itu rame, tapi yang di deretan rukunya sepi karena dulu makam. Nggak dihuni karena ada ruko itu kan nggak dihuni Mas. Ya ada yang ya jaraknya jauh Mas. Yang deretan ruko itu jaraknya jauh, ada penghuninya itu jauh gitu. Tapi di area situ nggak ada yang mau beli tanah itu. Karena itu makam. Ada apa? Nah, ibunya curiga dah. Ibu yang jualan kelontong itu curiga. Ada apa Neng? Nggak apa-apa Bu. Oh, Neng kerja di situ? Iya Bu. Neng Bu, apa tidur di situ? Iya Bu. Bener? Ya tak kan ada teman-teman Bu di situ. Nah, dia meminimalis sok-sok gagah gitu. Sok-sok gagah gitu Mas Putra. Tapi sejatinya dia mau cerita takut. Tapi
ada hal-hal yang nggak diinginkan, janganlah. Dah malam hari itu tetap berlangsung seperti itu. Akhirnya ada hal seperti Jasuke tadi, ada pedagang Jasuke tadi, dia turun ke lantai 1 itu malam harinya Mas ya. Ada pedagang cilok. Oh, sekarang cilok nih. Nah, ya, itu ada pedagang cilok gitu kan. Nah, Mbak Hel ini seneng bukan main itu. Itu jam berapa? Itu setengah 10 jam ya, jam-jam seperti biasanya 9 setengah 10 gitu. Tokonya itu dibuka separuh, dia duduk di depan toko itu. Dia takut kalau ke atas, Mas. Semua lampu dinyalain gitu. Ada pedagang cilok lewat. Ini Mas tahap terakhirnya ini Mas. Kebuka semua ya di sini. Gini Mas. Pak, beli. Kaget lagi pedagang kaki lima itu. Yang Jasuke awal pedagang tadi kaget, yang ini juga kaget lagi. Loh Neng, di sini lembur juga, pertanyaan sama. Enggak Pak, enggak lembur ini Pak. Loh, lah Mbak kok bubuk sini, Neng kok bubuk sini? Ya Pak, rumah saya jauh, saya sama bu bos saya disuruh bubuk di sini, tidur di sini, gini. Astagfirullah, kok kendelemen yo, gitu kan orang Jawa kan. Kok berani banget ya, gitu. Pak, saya mau tanya boleh nggak Pak? Monggo, silakan tanya. Gitu. Kulo niki nggih. Nah, ini mohon maaf ya, saya bahasa Jawa kan sama campur ya. Saya ini kalau lihat ada anak, apalagi di tempat kerjaan itu saya ingat anak saya, Neng. Oh, itu kata dari penjualnya. Penjual cilok itu. Apalagi anak saya seumurannya Neng ini. Monggo cerita apa Neng? Kan tapi bapak ciloknya ini kayak kelihatannya kayak tahu kalau si Mbak Hel ini banyak masalah gitu. Raut wajahnya itu Mas. Kan orang tua kan peka ya kalau hal-hal seperti itu. Dia tanya, dapat cerita aja gitu. Akhirnya ciloknya itu diparkir di depan parkiran ruko. Di ruko itu kan ada parkirannya Mas. Ada berapa meter gitu Mas. Diparkir di depan pintu ruko itu. Akhirnya si Hel ini cerita itu Mas ke tukang cilok itu, termasuk yang kejadian-kejadian, iya, ada yang jalan, iya, gedor-gedor, iya, terus ada yang berhenti pintunya, berhenti meneng gini Mas, nggak buka pintu sih sebenarnya, tapi berhenti gitu. Terus ceritain semua lah, terus entah gayung tadi itu semua ceritain. Ya Allah, nggih gitu. Ceritain ciloknya gitu Mas. Neng, kok bisa berani ya? Ya gimana Pak, saya menuntut tuntutan kehidupan. Ada pembeli. Kan ada cilok berhenti di situ, otomatis ada orang lihat tuh ada cilok, ada yang beli, ada orang beli satu. Penduduk laki-laki, ya penduduk situ juga. Lah pedagang cilok itu juga penduduk situ, makanya dia paham. Pedagang cilok itu ada yang beli, dan si pembelinya tadi bilang gini ke bapak ciloknya. Loh, kok dungaren? Kok tumben? Manggrok di gini. Manggrok itu maksudnya berhenti di sini. Ini loh nemenin Mbak ini loh sendirian. Loh, kenapa Mbak? Tak ceritain. Gitu dengan ciloknya. Iki loh bisa tidur di sini tuh loh. Udah hampir 1 bulan. Tenang nih. Masa sih gitu loh. Seolah-olah itu hal yang mustahil ya bagi mereka kalau ada perempuan tinggal di situ. Apalagi dia orang situ. Dan tahu sejarah tanah itu, dan tahu sejarah apa yang ada di situ. Makanya kaget si cilok tadi, dia itu bengil kayak orang kampung kayak gini, seperti orang kampung di sini. Orang kampung di situ ternyata sama, malah mengalami kejadian seperti Mbak Helni tadi Mas Putra. Sama itu apa aja misalnya? Ya bermacam-macam, tapi yang orang tinggi besar itu subjeknya. Kalau yang itu gayung, poin lah, gayung ya itu kan teknis dari makhluk halus itu untuk menyapa. Tapi kalau orang tingginya itu subjek poinnya yang menggoda orang sekitar. Termasuk TV nyala tadi? Ya itu teknisnya, nggak tahu. Tapi Mbak Helni nggak tahu kejadian apa yang menimpa orang-orang sekitar. Tapi ketika Mbak Helni bercerita ke tukang ciloknya, ada orang tinggi besar Pak. Loh, podo ceritanya awake dhewe iko. Nah, podo karo wong kampung iko, sama seperti ceritanya orang kampung itu.
Wah, ini kebuka semua gitu. Saling cerita. Saling cerita. Lah, Mbak Hel ini semakin tabir-tabir yang dipendam di dalam hati akhirnya terkuak semua di momen itu. Paham Mas Putra di sini? Iya, Pak. Akhirnya Mbak Hel ini, ya Allah, makanya Neng tahu nggak? Itu makam. Iya Pak, saya sudah diceritain sama ibu kelontong, penjual kelontong depan itu. Loh, Neng tidak tahu. Tapi Neng kok bisa berani? Ya gimana lagi Pak? Ini makam Neng. Ada salah satu makam orang foreign atau orang luar negeri, foreigner atau orang apa istilahnya asing, Mas. Bule lah. Nah, akhirnya kan konotasi itu berhubungan dengan orang yang tinggi besar. Oh iya. Gitu loh. Kalau Indonesia kan ya rata-rata nggak sampai segitu ya. Jangan-jangan itu ya itu Neng emang itu yang usil. Gitu. Ya Allah, Neng ini seandainya kalau anak saya nggak mungkin saya bolehin. Ya itulah. Bla 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 itu jangan obrolan kan? Iya. Neng tidur ya di rumahnya bapak. Enggak Pak, saya tidur sini aja. Hati-hati ya Neng, singkat cerita. Dah tabir semua dah. Awas, terbongkar. Dia tidur semakin dia punya mental yang terasah. Yang ada takut, pasti takut Mas Putra. Tapi kan mentalnya udah terasah gitu loh. Paham ya? Iya. Gitu. Akhirnya si Helni tadi itu sudah sharing ke calon suami sih sebenarnya ini. Pacar itu kan calon suaminya. Ya dia bilang seperti ini. Yang aku lanjut apa enggak di sini? Bang, ini pertanyaan di SMS. Karena kejadian seperti ini nih. Akhirnya si cowoknya nggak tega. Apalagi cowoknya udah diceritain seperti momen pedagang cilok sama pembeli cilok tadi. Maka semakin nggak tega mah cowoknya ini. Ya, Iya. nggak tega. Akhirnya udah, kamu berhenti aja. Sebenarnya dia nggak ingin berhenti. Yang ceweknya? Cewek karena ya untuk tuntutan keluarga gitu loh. Keluarganya juga dari bukan keluarga kaya gitu loh Mas Putra. Akhirnya dia dengan bayaran lumayan di situ, dia berat. Dia tetap giat sebenarnya. Tapi cowoknya nggak, takut, kasihan. Nah, beberapa hari kemudian bu bosnya ketepatan datang ke cabang bengkel itu. Di tempat itu? Iya, kayaknya dia memberanikan diri. Bu, tapi dia nggak cerita kalau dia terjadi. Nah itu loh bijaksananya si cewek itu. Yang hantu tadi nggak diceritain ya? karena dia khawatir nanti bu bosnya terpengaruh dan omsetnya turun. Ya, nggak ceritain. Bu, saya tak resign ya Bu dari pekerjaan. Loh, kok resign? Ya siapa yang ngasirin? Kan kasir satu-satunya, Mas Putra. Ya saya cariin lah. Jangan resign lah. Tapi teman-temannya itu sudah tahu kalau Mbak Hel ini setiap malam nangis. Udah ketahuan kan teman-temannya. Akhirnya dia ketahuan kalau Mbak Hel ini setiap malam udah nangis. Ditanya juga kan setelah diceritain sama pedagang cilok itu tadi, dia juga cerita juga ke teman-temannya bengkel gitu Mas Putra. Dan semuanya percaya ya? Percaya, teman bengkel emang pernah ngalamin seperti. Oh sama ya? Tahu nggak alasannya mereka setiap malam pergi? Mungkin karena takut itu mungkin. Betul. Tapi kok nggak ngasih tahu ya? Lah, tak khawatir kalau Mbak Helni saya kasih tahu nanti nggak kerasan. Tapi kalau ditinggal ya kasihan juga. Lah tapi kan momen seperti itu kan gimana Mas? Oh ini pekerjaan ya? Besok ada pekerjaan lagi. Dia itu setiap malam pergi itu ya karena dia nggak kerasan juga. Pulang pagi gitu. Pulang 1:30, pulang 1:30 itu supaya dia capek, lelap, sampai tidur gitu. Alasannya anak-anak laki-laki itu gitu. Oh, akhirnya terkuak di situ. Lah kamu kok nggak bilang saya? Ya Mbak takut. Lah Mbak ya gak. Makanya Mbak Helni kok selalu merenung. Ah kamu tuh gimana sih Rek? Gini aja aku ini. Nah itu istilahnya keluh kesah keluar semua di situ. Akhirnya dia resign. Lah, resign itu pun tidak boleh sebenarnya sama si bu bosnya. Karena kinerjanya Mbak ini emang sampean paham orang anak desa sing senengani kerja keras nyapu. Kalau di tempat pekerjaan kan dia sudah otomatis gitu. Tanpa disuruh udah bersih,
Udah rajin ya. Udah rajin. Tertanam. Ya, sulit kehilangan. Akhirnya yang di pembelajaran ini Mas, yang saya ambil dari Mbak Helni, ini dari saya loh Mas. Ya. Bahwa Mbak Helni ini bekerja keras untuk untuk karirnya, untuk masa depannya, dengan digoda dengan momen seperti itu, tapi dia tetap ingin bekerja terus-menerus sebenarnya. Dan dia tidak sampai mengeluh ke orang banyak. Maksudnya tidak langsung cerita gini-gini, aku nggak mau kerja. Nah, itu ya untuk generasi sekarang ini supaya tidak terlalu mengeluh setiap kali kita bekerja dimanapun. Entah itu gaji sedikit, entah itu gaji namanya orang bekerja kan nggak bisa langsung Tinggi gitu. Tapi ini pembelajaran kayak gitu aja bertahan kok sebenarnya. Nah, itu kalau nggak disuruh cowoknya berhenti nggak berhenti itu. Berarti dia sudah resign ya? Iya resign. Nah, kemudian teman-temannya gimana? Teman-temannya ya say hello pasti. Maksudnya tetap bekerja di situ apa? Iya, kalau kabarnya Mbak Eli masih ada yang bekerja di situ. Itu banyak orang yang toolman yang nggak kerja di situ, Mas. Itu toolman senior itu, maksudnya toolman pilihan. Sebetulnya banyak toolman yang nggak kerasan di situ. Oh, sebelumnya dulu sudah banyak sudah resign. Banyak, masih di training pakaian putih hitam. Paham maksud saya? Iya. Pakaian putih hitam belum pakai seragam resmi itu udah keluar. Nggak betah. Tapi, itu dulu toolman-nya banyak, lebih dari 4. Tapi sebenarnya bu bosnya itu tahu nggak? Nggak tahu. Tapi kalau orang sekitar ini terakhir Mas ya. Untuk conclusion sama statement problemnya tadi bisa dijawab bahwa tanah ini itu adalah tanah yang jarang dibeli orang. Dan bu bosnya kan orangnya kapitalis. Pokoknya ada tanah murah sikat aja. Nah, emang murah di situ. Tapi tidak untung ada ya, yang beli tanah itu. Nah, karena kan dia bisnismen dia. Ya itu tadi Mas Putra cerita dari saya. Kalau ada salah kata ya mohon maaf karena itu juga cerita orang. Ya. Insya Allah ini cerita real, 100% nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat seru dan seram ini ya. Ini cewek loh Mas. Cewek. Oke, berarti sudah sekian ya ceritanya. Ya, sudah cukup. Oke, ini untuk teman-teman yang ada di rumah ini bisa diambil kesimpulan bahwa si Mbak Helni ya. Mbak Helni ini wanita yang tangguh ini ya. Dia tetap bersikukuh untuk tetap bertanggung jawab dengan pekerjaannya walaupun sudah dilanda hal-hal seperti itu. Hal-hal yang mengerikan, mistis dan lain-lain itu. Jadi intinya harus tetap tanggung jawab. Dan juga terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, dan memberikan beberapa komentar. Karena itu sangat membangun di channel kami. Dan bagi yang belum, bisa langsung subscribe. Atau gini Mas Putra, mohon maaf ya. Komen aja. Kalau ada cerita-cerita yang nyata, monggo. Silakan kita kasih bahan-bahan untuk. Tapi yang nyata loh Mas ya. Iya. Silakan Anda komen. Bagi teman-teman yang memiliki kisah nyata, cerita horor ya, itu bisa komen di bawahnya atau bisa langsung menghubungi email kami. Nanti akan kami panggil untuk menjadi narasumber. Jika tidak ingin ditampilkan sebagai narasumber, mungkin malu atau alasan yang lain bisa diceritakan oleh Mas Mustafa sebagai narator. Sekian dulu dari saya. Bisa dibantu salam terakhir ya? Oke. Bersama saya Putra Christian. Salam merinding.